Fokus sama DP Today 13 Maret, Sri Mulyani dan Mahfud MD sepakat usut transaksi 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Herni Kuningsih, meninggal dunia di usia 63 tahun. Dan Kementerian Hukum dan HAM siap jamin lindungi Richard Eliezer pasca pelindungan dicabut oleh LPSK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah menerima 196 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Surat tersebut diberikan dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2022. Sri Mulyani menyebut sebagian dari surat tersebut telah diberikan follow up oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Gitu. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Irfan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data yang sama, dengan fakta yang sama, dan sebagian yang ada di dalam Kementerian Keuangan kita kerjakan ya. Seperti kemarin kita melihat saudara Rafael Alun mengenai LHKPN, kemudian ketidakpatuhan, ya kita lakukan hukuman disiplin. Data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Jadi kan ada pembagian tugas ya dari kami. Selain itu pada 11 Maret lalu Menteri Keuangan dan juga Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dan melakukan konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut bahwa 300 triliun yang diduga merupakan total transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan bukanlah sebuah kasus korupsi, melainkan adalah sebuah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Surat PPATK ini sebetulnya 180 itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun itu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga, gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Istri dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, Husni Harningsih, meninggal dunia pada Minggu 12 Maret 2023 sekitar kurang lebih pukul 4:49 waktu Indonesia Barat. Kabar duka itu dikonfirmasi oleh mantan Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, kepada Kompas.com. Irfan menyampaikan ungkapan duka cita atas meninggalnya istri Muldoko. Ia berharap semua pihak memaafkan almarhumah istri Muldoko jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak.
Saya dengan keluarga Pak Muldoko tentu saya pribadi dan keluarga hadir untuk berbelasungkawa dan berdoa untuk kebaikan almarhumah, dan tentu seluruh rakyat Indonesia turut mendoakan untuk kebaikan almarhumah di alam yang lain. Saya mengatakan jadwal kepergian seseorang menghadap sang kholik itu sama dengan jadwal mau naik kereta api. Sudah punya tiket dan jam masing-masing, dan saat ini tiket itu sudah berlaku dan dipergunakan oleh Bu Muldoko. Kita berdoa mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan nyaman dan baik. Kita semua merasa kehilangan seorang ibu yang mendampingi seorang pejabat penting yang turut membangun negara ini sejak muda sampai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya hari ini menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Hajah Kusni Harningsih Muldoko, istri Bapak Muldoko. Bapak Muldoko tadi menyampaikan kepada saya bahwa Ibu Kusarningsih sudah cukup lama menderita penyakit. Ini tentu adalah merupakan suatu duka cita. Kami menyampaikan atas nama saya pribadi dan seluruh Kementerian Keuangan bela sungkawa dan turut berduka cita. Semoga arwah beliau mendapatkan tempat yang baik dan husnul khotimah. Dan untuk Pak Muldoko beserta keluarga untuk diberikan kekuatan dan kesabarannya. Terima kasih kepada seluruh media ya, tolong didukung Bapak Muldoko dalam situasi duka ini. Kusni Harningsih meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Kusni meninggal dunia atau wafat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kusni Harningsih ditempatkan di rumah duka di Jalan Terusan, Lembang, nomor D54, Menteng, Jakarta. Dan juga rencana almarhum Kusni akan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan tak perlu ada reaksi berlebihan dalam menanggapi wawancara Richard Eliezer di televisi. Yasona juga meminta tidak ada ego sektoral berlebih dalam perlindungan terhadap Richard Eliezer. Yasona juga memastikan bahwa pihaknya telah memberikan izin terhadap wawancara Eliezer. Kita sangat siap, bukan hanya sekelas Eliezer yang kita lindungi di lembaga pemasyarakatan, yang berat-berat pun lebih dari situ. Lagi-lah ini kan tinggal sedikit lagi dia melalui hukumannya. Saya kira tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah, itulah perlunya sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, ya why not? Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk membina Eliezer. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Richard Eliezer, usai melakukan wawancara di salah satu stasiun televisi swasta.